Bismillahirrahmanirrahim. Ini teng ayat ini masalah ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu he eling-eling mung sing iman. Ati Allah. Ati nglakoni taat sira kabeh, taat sira kabeh. Tunduk sira kabeh Allah ing Allah. Wa rasul wa ati rasulan taat sira kabeh ar-rasul ing rasul. Wa ulil amri sertane penguasa urusan to, wong sing nangani urusan. Wa ulil amri lan wong sing nangani urusan mintum sing sira kabeh. Wa hadil ayat utawi kila ayat mustamilatun iku ayat sing mengkuro sing komplit sing nerangno sing mengku sing mencakup ala usuli syariat ing atase dasar-dasar syariat al-arba'ati kang papat rupane alkitab rupane Al-Qur'an wa sunnati lan hadis utawa tindak lampahe nabi wal ijma'i lan kesepakatane ulama wal qiyas lan qiyas. Alkitab mongko utawi Quran ya dulu nunjukna apa Quran ala amrillah ing atase keputusane Allah. Sumana lamu mongko nuli ngerti sapa ingsun milih sanging Quran amrul rasul ing perintah Kanjeng Nabi lama halata kantos. Wa sunnatu sunnah Nabi uta dulu nunjukna apa sunnah ala amrul rasul ing atase keputusane Kanjeng Nabi. Sumana lamu mongko nuli ngerti ingsun milih sanging amrul rasul amrawa ing keputusane Allah lama halata kantos. Bata-bata mengkau jadi tetap jadi kasimpul nopo anak kaulahu ta'ala ati Allah wa asir rasul. Iku ya dulu itu nunjuk nopo kaulahu ta'ala. Ala wujud dimuta ba'adil kitab. Yang atasnya anut wajibnya anut ing Quran wa sunnah dilan sunnah. Jadi yang badai lo terang yang ini sing masalah. Nopo simpang siur pendapat masalah ulil amri ini sinten. Jadi pendapatnya saya nawai banten. Wal muradu te perkara kang den kertakno bi ulil amri, kelawan ulil amri. Ulil amri iku sapa? Iku jamil ulama, iku sakabehane ulama. Sing dimaksud ulil amri sakabehane ulama min ahlil aqdi. Yang jangan semono min ahlil aqdi sing bener aqdi. Saking ulama sing layak mutusno perkara. Aqdi maknane ngikap perkara nopo, sing gundeli perkara utawa sing mencetuskan perkara. Wal khalilan sing tukang ngudari muskilat, mboten wal khili macane. Wal khalilan tukang ngudari muskilat, tukang ngudari problem. Khalul qaiti ana sing tukang ngudari masalah. Ahlul aqdi wal khalil. Wa umara ul haqqi lan pira-pira pemimpin sing hak, wa wulatul adli lan pira-pira penguasa sing adil. Wa amma umara ujuri, anapun te pira-pira pemimpin sing sesat, sing ladep, atau sing zalim. Iku fadi ma'zilin, mongko iku kelawan kapecat, ora layak nyandang ministiqo diwujubi to'at sangking keberhaan diwajibi to'at. Lagum kedua umara ujuri. Qala Sa'id bin Jubair, nazalat umrono bahadil ayat ikla ayat fi haqqi Abdillah bin Hudafa ad-Dahli. Isba'atan alikane ngutus ing Abdul bin Hudafa sapa Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amiron ing dadi komandan. Komandan ala syariatin ing atase siji pasukan sak pleton sak kompi. Wa an ibni Abbasin annaha nazalat satemene ayat turun fi sa'li Khalid bin Walid. Ka'ata ingkang ngutus ing Khalid sapa Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amiron Khalid dadi pemimpin komandan ala syariatin ing atase siji pasukan sak pleton sak pasukan. Wa fi halan iku tetep ing dalam syariah Ammar bin Yasir ti Ammar bin Yasir. Pajara mongko terjadi benahuma antarane Ammar lan Khalid bin Walid apa ikhtilaf apa persulayaan bisa dan perkara. Pana syarat mongko tumurun apa hadil ayat ila ayat. Wa umira lan den perintah sapa Ammar bin Yasir kita ati ulil amri kelawan taat ning penguasa. Pakina izin mongko ing dalem nalikane mengkono-mengkono perkara maksudnya peristiwa perang antara komandan lan anak buah. Fal muradu mongko te perkara kang den kersakno bihimlan ulil amri ku mara usaro ya iku pira-pira komandan perang, komandan pasukan perang.
Kala dawa sapa itu sebagian ulama. Taatu wa taat ning Allah wa rasuli lan taat ing utusane Allah wajibatan wajib Quran lan pasti. Wa taatu ahli ijma utai taat ning gone pendapat sing diijma ulama iki wajibatan wajib Quran lan pasti. Lawa amma taatul umara ana kunte taat ning penguasa. Wa salatin ndur raja iku fal akhtar mengko sing akeh ana tak metu atu takuno taat muharramatan haram agak haram. Di anagum kurang saat temen Umar lan salat niku layak murun ora padha perintah sapa Umar lan salatin ila biduli kecuali kelawan patut kecuali kelawan rembulim. Wa katakuru lan kale kadang-kadang ana apa taat wajibatan wajib di hasa bizoni sebab zon ado ising kang apes. Fakina izin mongko nalikane mengkene napa nggih. Aku nu muharramatan niku ning gone dua apa niku napa Umar ing salatin. Yuh malu den tanggung napa ulul amri alal isma ing atas isma. Wa edonan kan mana inna a'malal umara sateme pira-pira keputusane pemimpin pasalaten lan pira-pira raja. Iku mestine mau kufatun iku den kandhekno atau den tangguhno ditunggu dulu. Ala fatwa ulama, fatwa samin. Ing atase fatwane pira-pira ulama. Wal ulama utai ulama fil haqiqat ing dalem hakikat. Iku umara iku pemimpine para pemimpin. Paha mongko ulama sing kenal ijma. Iku ulul amri, iku hakikat sing disebut ulul amri. Paha mongko ulama sing alal ijma. Iku ulul amri, iku sing kasebut ulul amri. Ya, kula balani iki. Paha mongko ulama sing alal ijma. Ulama sing dikajian. Iku ulul amri, iku hakikate ulul amri. Jadi mutu hati saking dalam kepen ngaji masalah ulul amri. Ini rumah tenan. Kowe sampean foto ya, artinya tidak saya bacaan itu. Jadi tafsir Munir karangane Syekh Nawawi napa Banten masuk ulama Indonesia sing alim diakui teng Mekah teng Hijaz terutama nggih Syekh Nawawi Banten. Beliau gurune Bakhalil Bangkalan. Bakhalil Bangkalan di murid golongan Basim Atari Tafsir. Ya Basim menjadi butuh Gustur terus. Jadi termasuk ulama top tenggene Mekah ini Syekh Nawawi Banten. Sing aran tafsir Munir. Nyata kalau terang lagi. Hampir menjadi mainstream kalau kayak SBY, kayak gubernur, kayak bupati, kayak lurah. Itu rata-rata legitimasinya secara syariat dianggap boleh apa? Amri ya. Dalam konteks NU mungkin itu PBNU, dalam konteks Muhammadiyah mungkin PT Muhammadiyah. Lah urusan ngaji ini ki ulul amri aku ngomong bukan lebih sederhana. Kenapa? Yang jelas melihat asbabun nuzul itu kental sekali bahwa sebetulnya masalah itu tidak keluar dari disiplin militer. Kalau kali ini mana? Melihat asbabun nuzul awal mula ayat ini turun itu tentang disiplin militer. Karena dalam teori perang itu 1 detik, 2 detik pasukan internal itu konflik bisa kelibet semua. Sehingga dalam sistem perang atau sistem komando tidak ada ruang ijtihad, tidak ada ruang polemik, tidak ada ruang beda pendapat. Kalau dalam suasana normal orang boleh berijtihad bagaimana Indonesia yang terbaik, bagaimana umat Islam terbaik. Ada yang bermadzhab harus pribumisasi Islam misalnya. Orang yang berpendapat itu jelas al-haqu bin al-haqi apa? Hak mana batil. Terus ini malah. Ayat ini secara nuzul itu jelas-jelas tentang konteks perang. Kita tahu dalam teori militerisme, dalam teori militer, teori perang tidak ada ruang diskusi, tidak ada ruang dialek, juga tidak ada ruang ijtihad. Semua harus tunduk pada perintah komandan. Sehingga orang sekali berammar bin Yasir, orang sekali berabu Bakar bin Siddiq. Ketika Nabi suatu saat mimpin, Khalid, kamu komandan. Itu sahabat yang kali kayak Abu Bakar sekali, itu tidak berani bantah. Meskipun atas nama kesalehan, Khalid bin Walid itu tidak apa-apa dibanding dia. Abu Bakar. Tapi karena ini sistem perang, di mana keputusan harus final dan harus cepat, kalau tidak ya terbunuh. Itu harus tunduk. Jadi tidak bisa ada ruang ijtihad lagi, karena ini sudah dibedakan apa? Perang.
harus seragam. Ya sama, teori militer mulai zaman dulu sampai sekarang sama, harus seragam, satu komandan, satu instruksi. Nah, kalau demikian halnya, maka fantasi-fantasi kita nih, sering dengarnya kita, ulul amri itu lurah, bupati, gubernur. Itu salah besar kalau melihat aspek ini. Dan itu yang pertama, kalau yang diyakini teknologi sinten. Makanya di sini beliau bilang, apa itu, awal-awalnya itu, Qala Sa'id bin Jubair, nazara hadil ayat, pihak Abdullah bin Hadafa Azami, terus, pana galak hadil ayat. Fatina izin fal murad bihim umara ustaro ya akhirnya. Tapi lucunya pendapat ini tidak populer di Indonesia. Paham ya? Tidak apa? Padahal ini tak sorry. Fal murad bihim umara ustaro ya. Yang harus kita tunduki tidak boleh ijtihad lagi adalah umara ustaro ya, komandan perang. Karena harus satu instruksi, satu garis. Sekarang kita coba latihan ijtihad. Kalau kita latihan ijtihad dalam kondisi normal, tentu guru dengan murid saja bisa beda. Tidak boleh kita langsung tunduk sama guru dalam hal kondisi normal, dalam hal ijtihad. Orang tahu semua kalau Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i punya mazhab sendiri yang tidak seperti mazhabnya Sinten. Orang tahu semua Hambali itu muridnya Syafi'i, tapi Imam Ahmad punya mazhab yang tidak seperti mazhabnya Syafi'i. Bahkan dalam Islam jelas-jelas ada aturan main manis dapat aso bapalahu ajron, wa in akto apalahu ajron wahid. Orang yang ijtihad kok benar dia punya dua pahala, kalau salah hanya satu pahala. Karena pasti kita dengan diri kita dengan orang tua kita dengan panutan kita pasti ada kias ma'al farid, kita masih bisa membeda. Padahal syaratnya kias ma'al jami'. Mesti kita ini dengan diri kita ma'al farid. Misalnya Mustafa bin Irwawo, tak niat kok bisa mulang kitab. Sing ngaji sopo. Paham? Misalnya gue niru di tamu kok bagian dibanding bilang, gue ramai rapayu di tamu, pernah kesuwareng, malah rapayu. Paham? Padahal itu guru kita. Paham? Banyak. Kenapa kita harus beda dengan guru? Bukan karena melawan, konteksnya beda. Misalnya istiqomahnya kiai tentu mulang santri. Kita tidak punya santri, ini tonggo. Paham ya? Itu tonggo sing kita kalah sejarah. Tahu diutang, tahu bulo. Karena kita mau jadi kiai mantan, guru yang ngerasa kata bingung kalau tidak wali. Paham ya? Bagaimana mungkin kondisi sosial kita yang begini, apa kiai PD kalau kiai sering salah turunin apa? Ya. Akhirnya kita tetap diam-diam punya format sendiri. Nah, makanya bagaimana mungkin ulul amri itu ditafsiri kalau harus seragam di luar konteks militer tentu salah besar. Malah Imam Nawawi memiliki dawuh bahwa ayat ini sebenarnya turun dalam konteks militer. Ini ku umara'us sarwi. Tapi tragisnya pendapat ini tidak populer di Indonesia. Mulai tiap lurah, bupati, sampai SBY, tiap kiai yang mimpin ormas, itu mengklaim kalau beliau-beliau itu adalah apa? Ulil. Dan kita harus tahu atau harus tunduk. Paham ya? Itu kalau menurut pendapat di sini ya, ini kok awal yang dipilih nih. Artinya Imam Nawawi menceritakan 3 pendapat, tapi yang diprioritaskan di pertama. Biasanya tradisinya ulama, kalau yang dihikayatkan pertama itu yang diyakini, paham ya? Ya misalnya punya 3 hikayat pendapat, ya kok yang diletakkan di pertama berarti yang paling apa? Diyakini. Itu biasanya tradisinya ulama kultural. Paham ya? Terus pendapat kedua, Qala ba'duhum ta'atullah wa rasulihi wajibat tentukan. Sudah jelas ya, kalau ta'at Allah Rasul pasti wajib. Sekarang kalaupun ulul amri itu adalah penguasa atau ulama atau guru atau orang tua, itu dalam keputusan Islam yang ijma. Ini perlu dicatat. Dalam keputusan Islam yang sampai nopo? Ijma. Bukan dalam keputusan Islam yang masih dikhilafkan. Dan tidak banyak masalah Islam yang ijma. Perlu dicatat. Tidak banyak masalah Islam yang diijma. Misalnya sholat zuhur. Paling yang diijma ulama itu hanya bentuknya yang 4 rakaat. Variasi sendapat tembok. Paham ya? Enggak kok tangan nggo ning isole udel apa ning igo sing dari ilang mergo dicolong Adam keluar igo tidak ana sinten awak mido il aita ditutupi nak sendah mbok hadis kondi ku yo pirang-pirang paham ya
Salat wong Pakistan ngeten kenceng. Wong Nabi nate dawuh nang salat dakep iki seneni. Maksudnya tanganan beno koyo biasa nih, jadi ngeten. Pak. Wong ana hadis nek cara riyen guru nate cerita. Nak salat wong Turki wae jabatan gajian. Dari Nabi. Kowe nak salat kudu ala ahsani hayatikum pada baju terbaik kalian. Sarung identik mbek wong nganggur. Paham ya? Jadi kena sholat sarungan, jadi sowan pangeran dengan pakaian penganggur. Paham ya? Mereka sarung itu gue kemulan, gue nyolong telem. Gue tabok jadi. Makanya orang Turki itu meyakini sholat yang baik itu pakai baju kehormatan. Yaitu tinggal tuan presiden, itu atau Mesir. Tenggene Turki. Wong sholat mesti dadinan celana. Paham ya? Karena Nabi hanya pakai aturan umum, ala aksani apa? Hayatikum. Sehingga pernah ada ulama hadis besar di Al-Azhar itu khutbah dia jadinya tidak pakai baju. Ditanya itu tidak pakaian mainstream yang di Mesir ulama Mesir. Dia bilang ini aksani hayatikum, ini keadaan terbaik saya. Paham? Jadi kalau pakai ukuran itu tentu kita sholat pakai sarung identik dengan pakaian istirahat. Kemulan. Menan awang kota yang biasa celananan nganggo sarung bedak ning gedung. Bedak ning kamar napa? Mandi. Tentu itu pelecehan. Kanggo teori. Dan itu banyak ulama yang anti betul banyak. Kalau sampai di Turki, di Pakistan, di daerah-daerah yang meyakini itu pakaian pengangguran, itu kriminal betul. Karena siarnya begitu, ya, secara sisi siarnya begitu. Tapi kalau di Indonesia, untuk daerah tertentu juga ada semua Indonesia. Sarung itu identik dengan pakaiannya santri. Ya sudah kita sarungan ala santri. Tapi coba kalau di Malaysia, kayak Mahathir Muhammad, dia pakai celana, sarungnya disampingkan. Dan itu ala aksani apa? Hayat itu. Tapi di Indonesia sama tak gitu, ketupraan tapi itu. Nah ini contoh. Nah yang kayak begini tidak mungkin masuk kategori wajib taat karena variannya tidak ijma gitu loh maksud saya paham ya? Tidak mungkin kita taat sama guru, sama penguasa yang variannya begini. Karena tidak pada level nopo ijma. Paham ya? Mulane kula nu tak ngiling-ngilingan, kula ngerti santri kula. Nah, salat aja. Ya sing wajib pokoke juga dari subhanallah terus sujud. Pokoke tek ijma to kula niku pokoke standar-standar sing cepet. Kula ngiling-ngilingan sunah Nabi mesti kula terkabenan putane to. Ngiling-ngilingan sunah Nabi. Mergo kalau cobaan gak mungkin. Daripada orang blas, kalau giling-gilingan Nabi seneng pakaian putih, kalau seneng putih, atau giling-gilingan. Kalau paling rasa seneng gak bisa deh. Kalau Nabi paling rasa seneng klambi sing corak ruwet. Kalau Nabi nanti diajari ibadah itu menolak, karena coraknya kenapa keruwetan. Jadi kalbun lalu a'lamu cara Indonesia apa? Karena itu untuk zina. Biasanya kalau dalam tradisi Islam yang untuk zina itu perempuan, apa? Makanya desain kelambi takwa itu tidak ada yang baik. Karena memang kalau yang kaitan takwa itu identik dengan polos. Ini cerita sunnah gitu. Artinya tidak ada yang sakit itu gitu. Apa standar. Nah ini cerita ala asani apa? Ala asani kan. Tetapi yang menjadi masalah, gitu kalau nanti diskusi demikian. Tapi masalah ini loh, Kak. Kelambi wong Indonesia paling jamilah kehormatan itu batik. Makanya banyak kiai-kiai yang sholat Jumatan malah milih nganggo batik. Alasannya Jumatan disunatkan pakai putih, kalau tidak baju terbaik. Nah, kadang batik itu menempati kata terbaik. Tapi sebetulnya itu keruwetan. Masalahnya itu ada variannya, gitu. Varian coraknya, yang lahu akhlam, yang variannya apa? Keruwetan, apa? Keruwetan. Tapi apa-apa, juga apa-apa. Mending rawuh. Lah yang kayak begini itu tidak mungkin menemukan format ijma. Sehingga tidak mungkin kita wajib toh. Ini catat ini. Tidak mungkin kita wajib toh. Sehingga tidak perlu santri Indonesia yang mondok Mekah terus mulai cobaan, ya tidak perlu. Yang mondok India terus nganggo turbus gitu kan perlu. Sing dikiai kemal-kemul jubuan, orang ganteng pacar jubuan, wah ada sini wong. Nah gurumu nih Mekah jubuan pantas jubuan bagus. Apa wirang pacar keriting jubuan, mesti pikiran wong pertama punya orang arah darah di sunnah Nabi.
Tanya benda piye mesti wong ora sida nafsir sunah tapi nafsirno sing ora. Paham ya? Terus menyangkut varian-varian yang terus. Ya termasuk yang diijma'i ulama yang paling sensitif tentu masalah nikah. Itu mulai dulu sampai sekarang kita harus syukur sama pemerintahan Indonesia. Delala kersane Allah diputuskan sepihak. Sebetulnya sepihak, saya ulang-ulang sepihak. Format nikah di Indonesia ngikuti mazhab Syafi'i. Itu harus ada wali atau pengganti wali. Dan dua itu berkah betul bagi Indonesia. Delala mulai pemerintahan Belanda. Karena zaman Belanda sendiri itu urusan nikah, sholat, waris, sama wakaf itu juga bisa diserahkan ulama-ulama Islam itu mulai zaman Belanda sampai sekarang. Karena nikah itu yang ila darajatil ijma itu hanya berapa? Juga ada varian-varian macam kayak Dawud Al-Ghahiri. Di Syiah sendiri ada mut'ah. Di Indonesia sendiri ada ngomong sing wis ra kuat ngebet terus akhirnya nganggo khilah-khilah mut'ah. Dasar ngajinya Dawud Al-Ghahiri khilah-khilah iki. Maksudnya nanti orang kia terkenal gegere rakaruan perkara mut'ah janda populer. Itu memang repot. Tapi apapun repotnya itu tidak boleh divonis zina. Apapun repotnya, sampai jangan pernah mentonis itu Ya kalau tidak cocok. Tapi jangan pernah menvonis itu. Karena aturan main dalam vonis, dalam sanksi itu ngendikane Nabi idraul hudud dari syubhat. Fa innal imama la ayyukhti abil afi khairun min ayyukhti abil uqubah. Coba cari jalan terbaik yang paling bisa ditahmilkan, bisa dimumumikan. Karena seorang imam salah dalam mengampuni itu masih baik daripada salah dalam membuat hukuman. Salahnya pura itu cek bener. Salah tangkap itu ngeri, paham ya? Nah salahnya pura orang arah masalah. Berapa ini? Jadi kalau masalah sing ila darajatil ijma, tentu ulama wajib diikuti. Dan menyangkut sholat yang ilah darajatil ijma itu bisa dihitung. Paling itu tadi bentuk syukur 2 rakaat itu ijma. Kunutnya itu ijma. Kunutnya membuatkan apa? Ijma. Bismillah itu ijma. Zaman sholat yang di Mekah yang haram orang-orang ngomong apa? Dari usaha isah atau orang mau bismillah. Kalau tahu KDIH itu pinter. Oleh yang rayu jamaah itu mau colon. Oh karena masih pinter orang-orang. Mereka ngomong sapi itu nanti kita kok tenang, kita kok boten Gus. Mufat eka boten maca napa? Kita kabeh iku maca tapi apa? Bukan disepi kerasa apa ae pro. Jadi jamaah ya goblok nggih pun nak ngoten. Dari dulu kalau bismillah itu memang masalah. Jadi boleh lihat memang apa? Masalah. Yang kalau kayak gitu itu tidak ila darajatil Hari ini wonten cerita ulama Wahabi ketemu ulama Sunni. Sama Sunni dan Indonesia NU. Kita tahu. Bismillah itu ayatun min kulli suratin utawa orang. Dari ulama NU ya ayatun min kulli suratin. Ya mesti kiap tau NU. Kita tahu itu Wahabi. Kena nulis kul bawa akad itu mulai angka 1 ayat 1 itu apa? Ya kul bawa akad ya nak mulai ayat dia tulis mulai bismillah. Orang ana tulisan Quran bismillah ditulis ayat itu. Mesti keluar akad 1, Allah utomat 2. Mungkin dhewe ora termak, kok barane ayat itu piye? Mungkin dhewe nulis mulai napa? Mulai keluar wong napa? Tapi ulama Wahabi kalah sih tok ning Fatihah. Khusus Fatihah itu sebetulnya dalam ini ulama Wahabi itu pasti salah. Khusus Fatihah itu memang mulai dulunya dulu zaman ulama Fatihah. Khusus Fatihah itu bismillah ayatun minal. Ya, ayatun minal Fatihah. Makanya Qur'annya Wahabi sekalipun itu untuk Fatihah bismillah itu sudah punya angka apa? 1. Khusus Fatihah loh ya. Akhirnya tahu neliti, menyerah tahu paham. Mulai cilik ngapal Qur'an nganti lari semak ora paham. Itu ora bakat seneng ilmu. Khusus bismillah di Fatihah itu tidak ditulis angka 1. Karena dulunya dulu khusus Fatihah memang bismillah itu ayatun minha. Paham? Tapi di selain Fatihah jelas tidak, sampai lihat. Di semua Quran seluruh dunia. Mesti bismillahirrahmanirrahim tanpa ada tulisan ayat. Baru kula a'udzu birabbil falaq ada 1. Paham?
Itu menunjukkan bahwa tidak ayatun minggul itu. Makanya sampean kalau punya Quran Arab Saudi ya, kalau sudah baca ya, ganti surat ya paling mandek sebentar, ya langsung tapi ismarofika ala nanti ganti surat ya. Wallahi hidayah nanti ganti atau duka atau apa pokoknya ya tidak berhenti tidak baca apa. Tapi api pemerintah ini wabi ya api ya. Bae ngono lah nak nyetak Quran standar dunia tetap ono bismillah. Paham? Mbok dirapai wabi pokoke walhasil niku dene tetep nulis napa? Jadi kalau tak cocok, pokoknya penting ditulis lumayan. Paham ya? Nah, ini kiai-kiai kalau bodoh di jamaah. Ini buatan mau Fatihah imam. Ya mau cara pikir aku. Dia pernah. Apa ya? Paham ya? Tapi itu baik. Yang kayak begini itu tidak darojatil ijma. Dan kita boleh balik loh. Boleh apa? Ya sama seperti konteks terawih. Lo bolak-balik matur, wong Muhammadiyah roh kabeh nak tarawih ning Masjid Haram 20. 45 minggu lirot ada, tetep bali lo 8. Paham bali lo napa? Wong NU ya roh kabeh nak ning Mekah Madinah ra ono kuno. Tetepe bali lo napa? Kuno. Paham. Di Muhammadiyah bali lo ning tarawih, NU bali lo ning itu sah secara ilmiah karena tidak darojatil ijma. Ya sah itu secara ilmiah apa? Apa contoh diterusno urusan poligami, tapi ekstrim. Poligami dia ngono. Wong roh kabeh, nak sahabat itu garwane ana sing 16, ana sing 10. Tapi wong Syafi'i meyakini maksimal papat. Wong yo roh kabeh, nak ditinali misale dibojo nganti 16. Raja-raja Mataram malah 32 6 ngono. Padahal iku Khalifatullah pranata napa? Ya wong ya artinya kita ini itu tidak ilah dari jadil isma. Kamu menfonis zina pasti salah. Jangan mentang-mentang kamu Syafi'i, orang Islam yang menikahi di atas mat, kamu vonis zina. Pasti salah. Vonis kamu pasti salah. Kriminal vonis kamu. Jangan mentang-mentang Syafi'i, kamu menvonis zina, siapa yang nikah total apa? Gak bisa. Karena itu memang keputusan maksimal 4 itu tidak. Sing ijma paling sak ndure siji mesti masalah geger iku ijma iki. Iku mergo ngakoni dhewe-dhewe. Paham menawa iku peristiwa kenyataan lah iku ora urusan ijma ulah. Mana agar anak kiai sing ahli sosial kasusua tak iku hukume poligami piye. Poligami ora piye. Kalau derawan iki ya mari repot. Lah iku mesti mari repot. Halal sing mari napa? Repot. Jadi masalah-masalah yang tidak irada rojatil ijma itu tidak usah punya vonis hukum. Jangan katakan orang yang nikah faudal arba hukumnya itu juga menyangkut Jumatan. Jangan katakan kalau sebelum 40 orang terus ya wajib Jumatan tetap wajib. Khas mensyaratkan 40 itu khas mazhab nopo? Tapi tidak bisa. Misalnya di desa-desa terbelakang banyak yang jumlahnya belum 40. Dan mereka tetap harus Jumatan. Dalam kitab-kitab Syafi'i sarannya juga gitu. Jika sunal arba'in sebaiknya tetap Jumatan. Meskipun nanti sebaiknya AA juga zuhron. Meskipun nanti sebaiknya ya ada apa? Karena bahaya kalau nanti ada Jumatan disyaratkan nunggu orang 40. Nggak ada dalam tradisi wong latihan berjuang langsung di umat bro. 40. Itu apa-apaan. Latihan berjuang di umat 40 itu sakitnya. Nabi jadi nabi selawasi orang yang di umat moloro tuh. Ini jadi mau wong sapi di umat minimal berapa? 40. Orang ngarang. Paham ya? Ini kalau balik ini balik. Kalau pendapat ulama itu ilah baru jadi ijma, baru wajib ditunduk. Padahal masalah yang ijma itu bisa dihitung dengan jari. Misalnya sholat 5 itu paling bentuk rokaatnya yang ijma. Bentuk fatihahnya ya misalnya Hanafi tidak harus fatihah. Pokoknya mata ya taruh minal Quran. Macam-macam. Yes, mata ya taruh apa? Nah. Kalau sapi bentuknya harus fatihah. Tidak harus surat. Itu yang tidak ijma'nya. Begitu juga menyangkut iktidal baca apa, rukuk baca apa, sujud baca apa juga tidak pernah ijma'. Yang penting ada tumak ninah, bisa beri suka. Nah, ya ukurannya hanya pakai begitu. Kalau diteruskan juga masalah kiroah, ada Ibnu Katsir, ada Imam Asim, ada Imam Amir, Ibnu Amir dan sebagainya. Sehingga kiroahnya Quran macam-macam.
Cuma kita ngikuti kira atau asim min riwayatin apa hafaz yang kita yakini dianggap kiraan apa masyhur. Paham itu kalau terus akan ini. Jadi ini ku sing menyangkut isma. Lah niki sing radi ekstrem Imam Nawawi ngendikan wa amma ta'atul umara wa talatin fal aktar annaha takun muharram. Niki ekstremen. Kalau taat pada penguasa atau raja, itu kebanyakan konteksnya, kebanyakan kasusnya itu malah haram. Li'annahum la ya'muruna illa bil paling banter kebijakannya berbau napa? Boleh. Nah, ini kok ekstremen ya. Jadi Senawi Banten itu dan dalam hal ini saya tidak sependapat dengan Senawi Banten. Karena kalau di kitab-kitab lain itu rata-rata meyakini vonisnya jangan haram, tidak wajib. Tidak wajib dulu. Kalau beda ini kalau dalam usul fikih dikatakan haram dengan tidak haram itu beda sekali. Sama seperti hukum biologis. Misalnya Mustafa kere itu parah. Nah orang suge itu ya orang anti kere tapi orang anti suge. Misalnya Rukin goblok itu parah. Tapi nak darani Rukin itu gak ngalim tapi orang anti goblok. Nah di sini Imam Nawawi menfonisnya ekstremen. Atul umaro itu haram. Ini ku ekstremen. Sebetulnya dirumuskan dulu tidak wajib. Ya. Urutannya apa? Tidak wajib. Nah, tidak wajib itu bentuknya bisa haram ketika maksiat. Tapi ya kadang-kadang naik ke wajib. Kalau itu menjadi maslahatun ra'iyah. Paham ya? Juga bentuknya bisa sunnah. Kalau balik ini malah ya. Jadi, tentang usul fikih ya. Dasar-dasar ilmu usul fikih, wonten aturan mainnya tinggi. Pertama misalnya hukum itu wajib. Ada tidak wajib. Nah, tidak wajib itu bisa sunnah. Bisa mubah. Netral. Ya, bisa khilafil aula. Jadi jangan divonis haram dulu. Ya, jangan divonis. Dan kita mengikuti tradisi Sunni bahwa taat kepada umarok selagi tidak memerintahkan barang haram, itu taatnya wajib. Selagi tidak memerintahkan barang apa? Ya, jadi misalnya SBY punya kebijakan masyarakat harus bayar pajak yang pajak kasar yang wajar itu ya wajib. Tapi kalau memerintahkan haram maka menjadi apa? Haram. Artinya apa? Hukum taat kepada umara itu tidak ada hukumnya. Yang penting tidak wajib dulu. Nanti melihat kalau konteksnya maslahat menjadi wajib. Kalau tidak maslahat tapi tidak haram, ya nanti ada urutannya. Kalau agak baik, ya mungkin sunat. Baiknya sedikit, ya agak sunat. Kalau setengah makro, ya khilaful aula sesuai urutan-urutan di fikih. Karena itu banyak di ketentuan-ketentuan. Lah yang menjadi masalah ini sama dengan tenan. Bagaimana kalau sesuatu itu taruhannya dengan stabilitas? Ini rumah tenan. Entah itu stabilitas politik, entah stabilitas ekonomi. Kayak kasus Bank Senturi itu kaitannya dengan apa? Stabilitas. Itu paling ngeri dalam semua tradisi kekhilafaan. Misalnya Yazid itu jelas-jelas bentuk. Yazid bin Muawiyah jelas-jelas bentuk. Dia adalah aktor di balik pembunuhan Said Hussein di Karbala. Tapi kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Karena de facto Yazid lah yang dianggap presiden tadi. Karena dia putra Muawiyah yang memenangkan pertarungan politik dengan Ali bin Abi Thalib. Jika kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Tapi keputusannya Said Hasan mengakui pemerintahnya Muawiyah, juga pemerintahnya Yazid. Apa mengakui kebatilan? Ya enggak. Hasan hanya ingin bilang bahwa stabilitas umat berdarah-darah harus dihindari. Perang berkepanjangan juga harus dihindari. Sehingga ketika era Said Hasan disebut Amil Istimah. Itu paling susah. Dan itu mulai dulu sampai sekarang masalah. Begitu juga stabilitas ekonomi. Semua ulama itu ijma kalau riba itu haram. Nah riba itu apa? Mengambil kadar lebih dari uang pokok. Tapi semua sistem keuangan dunia meskipun itu di negara Islam yang jenis bank rumus dasar itu suku bunga. Lah makanya kayak sama tak ceritani. Hukum bank mulai NU lahir 26 sampai NU tuwek saiki 2000 pinten? 2010. Tiap muktamar mesti aja orang sing takok. Yo tetep tidak khilaf, penengane mulai telu mulai dhisik telu. Wis tambah 4. Boleh. Biasanya mainstream pertama riba mesti haram. Suwe nak riba mesti apa?
haram. Nah, nak takut, ya bank itu termasuk riba apa enggak? Orang mesti haram, kok yang ini mau riba itu haram. Kalau ceritanya ya. Karena dia yang meyakini riba haram itu betul. Kalau riba haram itu betul. Tapi kalau yang meyakini bank itu riba itu tidak mesti benar. Bang, ya. Karena begini. Dulu ekstrim-ekstrimnya kiai tenggene Indonesia termasuk Kiai Rehan Kudus. Termasuk guru-guru saya ekstrim. Ini kemauan sempat fatwa khusus bank negara itu boleh. Masih bilang gitu. Lihat di keputusan-keputusan LG yang masih punya ruang boleh bank apa? Bank negara. Alasannya dalam sistem moneter modern tidak bisa menghindari yang namanya bank. Meskipun rumus bank tentu suku bunga atau melibatkan bunga. Tapi yang boleh itu kadarnya kayak apa? Tentu ad-daruratu muqaddaratun biqad. Ada aturan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Misalnya kasus deflasi atau mengalami pengurangan nilai tukar. Misalnya begini. Tidak mungkin kan orang yang punya uang tahun 82 juta. Yang saat itu adol tapi gede. Orang nabung di bank 2 juta tahun 80. Tentu 2 juta itu jual sapi besar. Regane rong juta. Kan nggak mungkin 2010 sing sapi disepakati rega 8 juta. Tetap dibayar rong. Paham ya? Masa yang kayak itu termasuk riba? Toh nggak keluar dari Rasul Mal. Rasul Mal durung juta kan aslinya sapi itu. Bagaimana mungkin kamu katakan itu keluar Rasul Mal? Rasul Mal sapi reganya rong juta. Tahun 80. Saya sapi tahun 2010 mesti reganya misalnya 10. Paham? Lah nak 8 juta mbok anggap riba. Lu Rasul Mal apa? Sapi. Sapi nek saiki regane 10 juta. Lah itu sing dadi masalah ulama. Makanya dulu ketika rektor Al-Azhar sing jenenge Muhammad Salsut, kenapa Salsut itu populer di dunia akademik? Mergo dia tahu kontroversi mengatakan jika riba itu ada juz'un yasirun yang menutup angka penyusutan uang, maka itu belum sampai kategori apa? Cuma sing dadi masalah di Jawa yang kita alami. Terus yang diakui syariat kan hanya terus pakai emas. Sementara terus wong desa pakai sapi, mergo ora emas. Misalnya begini, ini pengalaman saya gitu. Kulo sering ngangani konflik tonggo-tonggo masalah ngoten. Misalnya adike mantu, cara kulo rak diutangi kakak. Engko Gus pokoke riyen kulo utangi pedet. Pas niku payu 400.000. Tahun 80. Saiki tukarane wis ra rukun tahun 2010 ya ini wis aku. Engko Gus pokoke riyen kulo utangi sapi pedet. Lah iya dhisik mau 400.000 saiki tak tor 400.000 dari sing utang oleh dolim ngene. Ana saya kita pikir tolu. Aku lah jadi kiai ini gampang kalau jawabnya, ternyata mau. Nak ditawar 400.000 jelas mari gegen, itu kok pedet Pak, apa? Kemudian utangnya apa? Pedet. Sama itu goblok. Terus orang agama nganggo pedet, ini pedet ya, dia tuku pedet. Enggak, aku ngukumi wajib nganggo krus pedet, wis rupa duwe mesti geger. Ya, di sini kau pedet di tahun apa? Sekarang tetangga saya itu banyak yang haji. Itu gara-gara terusnya sapi. Dulu mbak saya itu namanya Mbak Sidik. Itu haji pun tak sapi 16. Sekarang itu wong-wong darani haji itu murah. Dulu keluarga saya haji kalau menangi cilik, keluarga tua haji mau bayar 7 juta. Menangi malah haji 14 juta. Pas bapak pulau haji 2003 niku 23 napa? Juta. Tapi wong desa muni darane haji saiki sepakat murah. Mergo nak terus nganggo sapi. Mergo dhisik sapi entek sapi 16. Saiki 30 juta lah entek sapi papat. Jadi wong desa nak darane haji saiki luwih murah dibanding dhisik. Artinya apa? Rupiah yang melonjak itu ada pengaruhnya dalam perusahaan desa. Mergo dhisik 7 juta entek sapi 6, saiki 30 juta entek sapi papat. Bagaimana Anda bisa mengponis riba dalam konteks-konteks seruat ini ekonominya? Paham ya? Mesti wong ora paham nak wong fikih ngukumi riba itu rampangan. Ya mau mikir maksudnya ora paham. Paham ya? Kalau kita nanti dibantah mbak Kiai, lah nak ngoten nak jenenge riba. Sama nak diutang aku malah saya kira itu nyaur, mesti riba. Wong diutang Pak.
Wong diutang, saiki iso nyaur mesti kudu riba. Ana riba ra iso nyaur. Lah contone piye, Gus? Nah, misalnya sampean diutang aku 10 tik. Saiki golek 10 kang ngelam sih besar 100 rupiah riba lho kamu. Iya toh, misalnya orang dulu punya pecahan 10 rupiah. Diutang 10 rupiah. Saiki ruhe nyaur iki. Golek pecahan terkecil saiki 100 rupiah. Nyusui ra iso lho. Ini pecahane 80 ya ora ono. Apa riba itu misalnya? Paham ya? Kalau riba itu persis nilai intrinsik, nilai nominal uang, tentu masalah. Tentu apa? Berarti uang diutang 10 sen ke 10 rupiah, kudu disaur 10. Golek ini nanti. Paham ya? Nah orang itu barang riba, lu disuik 100 rupiah, golek 10 rupiah, 80. Itu piye carane? Malah jadi ulama belum mikir. Nah yang kayak begini ini masalahnya itu repot. Kalau sudah menyangkut stabilitas, itu politik, ekonomi, pasti itu repot. Ini kasus-kasus ini kasus Bank Senturi, kasus masalah intelijen itu kalau pertimbangannya stabilitas politik ada intelijen, stabilitas ekonomi ada permainan bank, ono LPS, buah, ono KKS, buah, ono bulat. Podo untuk stabilitas kiai yang ngono. Antar kiai rapati ngalim mesti dilindungi, ngono ya kiai. Ya karena semua itu demi stabilitas. Dari aku ditapai uang, cara jenengan dia muncul panis itu tidak ada uang apik. Tapi kalau nate ngeten ya uang tahu salah tapi tetap uang apik. Itu demi stabilitas. Kalau mau tidak percaya pada kiai tinggi juga repot agama itu. Paham? Orang mau bangko yang kalau nggak ada motif percaya orang ras. Podo, kalau dukungan masyarakat ke kiai rendah kita ya repot ngurus agama gini apa? Mang takok iki sok itu jelas sudah apik amun. Tapi kok ngene-ngene genjar tetep apik di bangku ya. Aku lho sering disewani tiang-tiang, ono kiai terkenal apa si A atau itu terkenal apa ngono jenenge fitnah macam-macam, mbok fitnah mbok tenan apa alam. Ono kiai kok kelakuane ngene terus piye kenapa? Sing darani kiai kok apa? Ya iku wong sing mimpin sholat. Ane pancen sholat itu pas kiai, kan di luar iku kowe ora ngekno ora apa-apa. Jadi kiai itu kadang-kadang kok anakku, walau Gus dipitnah ngeten. Ku yo goblok. Kiai kok di luar urusan sholat. Penting ku anggere salat ke rukuk makmum rukuk kabeh, pas ke sujud kabeh ku jenenge kowe pas nyai. Paham ya? Di luar iku 50-50. Wong aku sing ngalim perasaanku ngono kok kowe kok repot. Aku ora wis ngalim, perasaanku dadi kiai pedak mulang. Ora mulang wis rapati napa? Kiai. Lo hakon takok itu betul. Wong nganti sakniki biasa tempatan tunggu teng parkiran iki lho teng isor iki. Ya tiang-tiang lho gone sepeda motor dulu. Kata yo wonten sing kamu. Wis ono Gus Ba, tapi bilang, aku nyai pedak mulang. Apa ngene iki ora pasti apa? Cuma tetep wong saleh, ora omong ya. Aku tetep wong saleh. Mane kula ulama paling ora tau tersinggung. Mboten ate kula tersinggung. Kalau rukun tak kontan urut mboten tersinggung. Iki biasa. Ya, nurut itu artinya jadi akal. Jadi pertimbangan. Ya, apa jadi akal. Kudune seneng di santri kayak gue. Kadang kita ini berlebihan. Ngomong orang dia juga taat di luar konteks urusan agama. Kadang kita nyuruh orang itu kan hadun nafsi. Misalnya jadi dia di rumah mewah, tentu kepengen ono pot sing indah, ono bunga sing indah. Ngomong santri wajib nurut. Itu kan aku nafsu. Saat aku kepengen di bunga yang indah, di taman indah kan nafsu. Kenapa instruksinya pakai lembaga kekiainan? Paham ya? Ya itu kan kriminal, apa? Paham ya? Kecuali misalnya Rukin ngaji ngantuk, anggap kriminal bener dalam konteks agama kok itu kriminal. Paham ya? Tapi nak Rukin tak konoto taman tuh dia ngantuk itu sah, karena saya sendiri ketika kepengen taman itu ono sabun nah, harus dibedakan. Mane tanggaku sing kiai lha yo kiai sak jane bedak salat ae. Iki kowe pas kiai. Tapi kayak nak rukuk jekal terus kok gitu sih apik. Agak-agak wong salat iki kabeh prai gara-gara kecewa apa? Ya tak omongi masyarakat ya tak omongi. Nak ben prai yo prai wae. Dari awal salat itu sunah kan. Ora usah maksa salat itu tidak gelem. Dari awal salat itu apa? Kan arep tak bagi salat itu. Nganggungan saya biasa atau apa?
Kalau biasa dengan disani rasolat, kita tahu biasa. Ya ini biasa mawon. Ya tapi nanti ada keramat ya wong. Ya biasa wong. Artinya bukan apa ya, mbok ya agama itu tidak sadar. Sunat tetep napa? Kalau ada dua orang atau surat subuh, nah itu lah. Pengabakan-abakan ada gerakan. Orang tahu subuh, nah itu salah wah. Penak. Subuh wajib rata tahu, makin apa? Paham. Maka dan itu yang dipakai ulama-ulama dulu, kayak Khulafaur Rasyidin pakai itu. Kalau perintahnya itu pribadi, mereka dari awal tidak mewajibkan. Sehingga mereka tidak punya masalah yang serius. Kalau baru atas nama agama, benar-benar wajib toh. Ya, sekarang itu kan rancu. Nak ngono arwah, nak ngono santri kriminal kabeh. Misalnya wong misalnya kiai kudu mobil sumban, kudu rosik gitu. Itu kan bagaimanapun ada hazun nafsi. Ya kita ngongkon santri ya ngongkon. Ben mobil uga resik. Tapi kita tahu kalau itu ada unsur hazun. Nak untuk ngantuk sithik-sithik mbek anggap yo keben. Paham ya? Kecuali kita ngongkon sholat, ada anggap kita marahi yang suan pangeran jangan. Harus kita bedakan mana perintah kita yang masih berbau nafsu, yang mana benar-benar orisinil faktor agama. Faktor apa? Agama. Dan itu yang dipraktikkan Rasulullah. In uziya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yuda. Nabi kalau disakiti secara pribadi mudah dia memaafkan. Beliau mudah memaafkan. Tapi wa idza bi'a haqqullah, kalau haqqullah yang sudah diterlantarkan, beliau baru tersinggung. Nah, sekarang kan sudah campur aduk. Adun nafsi juga lembaga-lembaga apa? Tak kandhani kudu nurut. Partai itu partaiku. PKB atau P3. Kalau PDIP paham. Jangan dia kok PDIP lho, kalau penek tok perjuangan. Lalu mulai jangan lagi. Partai apa? Kalau PDIP tadi penek tok. Napa kerja perjuangan? Ini wong urip kudu napa? Namanya PDIP golongan karya. Kalau ngalim itu sering berkarya. Mohon terus-terusan. Dan ini yang termasuk anti Dawe Janawi Banten. Wa aidan anna a'mal umarok wa sa'atin mauqufatun ala fatawal ulama. Jadi sing sederhana ayat. Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mauqufatun ala fatawal ulama, ala fatawid ulama, fatwa-fatwi. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Nah, kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomong sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu pancen repot. Misalnya begini. Kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan apa? Ambon, Irian Jaya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Nah, kalau nanti tanggal di kiai cara jenengan seperti itu. Misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal, mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah, ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini, saya tidak pakai teori modern, pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam, kemudian NTT keluar dari Indonesia, Ambon. Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah tidak ada, karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya ape. Ambek tukang dino ya ape. Ambek tukang gadu ya ape. Itu bukan berarti mereka tidak bisa membedakan hak dan batil. Dengan diapii masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi, ada peluang dakwah, ada peluang kebenaran. Sama dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia, itu Kiai Rapai Rukun dua orang non NTT. Dan jadi ya.
Lho kanca kula nang pondok dhisik ra kanggo ini ra jaya kiai provinsi lah. Ini sowan kula ngajak pangdam kan. Ya Allah Gus kula munggo ning sarang ki RT ora payu ning kono kiai provinsi. Lho ini sowan kula niku sowan Pak bareng sinten? Pak tadi mun gawe yayasan di sekolah tinggi lah. Jadi rektor kayak gitu. Wadah kita urip ora roh. Muka urip-uripe ngaji rek kula ora tenan bodorane ora tenan. Saiki bakatane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Mau nih bojo ngecewakno lae kok pegat. Nak ra mbok pegat ana kecepatan dan nek kena wong ra iso. Tapi tidak takdir rapok. Artinya sama. Semua sejarah Wali Songo itu sama orang nakal kan enggak apa-apa. Sampeyan delok biografi Ki Kubari Tegalrejo. Dia terkenal yo kancanan bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramae. Teng Rembang ana jenenge Ki Tahid. Wonge ganteng ya tore itu. Lu wonten bajingan tobat mergo wong sungkan bebas saya. Mboten nanti juga kula ketemu kula pengen senyum. Iku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh teori itu ya diakui Quran walaupun tafadzun ghalidul qalbi lan fadlu min hauli. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang kowe kancanan nakal ya belo nakal tenan. Kancanan nonte ya katut tenan. Selingkuh dan tapi dia ben kalau FPI ya keben, ekstrim yo keben. Nyatanya privilegisasi kadang yo katut. Nah, monggo kancanan nakal kadang tinakali ora anut terus kadang guse katut sing nah. Malah jadi rocker. Dari bisa pertama dakwah dibeli guse sing melok nyanyi. Ora kok sing grup band malah wiritan malah. Artinya kan metode apapun kan enggak semuanya jalan lancar, tapi kita atas nama manfaat metode kita seluas mungkin punya wacana nggih, terus kita punya banyak pilih. Ini disebut istilahul a'immah tetap nomor roh. Makanya yang kamu maksudkan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang, yaitu misalnya ditetapkan undang-undang ini. Setiap syariat Islam kenapa kita ngemis ke negara? Nunggu diundangkan. Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Sebelum diundangkan negara, kita sama ulama selalu dakwah ilallah. Misalnya sebelum ada badan narkoba, urip-urip kiai mesti anti narkoba. Sebelum ada undang-undang misalnya tentang perkawinan, urip-urip kiai nak kawin mesti golek wali. Nah, orang tanggane kawin mesti golek syahid, golek napa? Wah. Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika pembubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti napa? Ahmadiyah. Lah nek saiki misalnya tokoh Ahmadiyah kalau yang menarik di bangku kowe, lah saiki kowe lomonti mbek kiai kono. Kowe kali-kali nyalahno awake dhewe barang. Mun nang kalah lomong ngono ae. Bagaimana mungkin kita dakwah nek isu ini medhit kiai non sunni lho. Ketika wong lari ning aliran dari aliran apa terus? Engko kan nanti kitab pengiran iku mlayu perkara kowe medhit ora perkara apa-apa, ora lara. Paham ya? Ini masalah. Makanya kalau baleni malih. Syariat Islam itu komplit, termasuk aturan hak dan batil, tapi juga aturan dakwah. Makanya kalau terima kasih sama ulama-ulama sekarang ini, sekarang ada rumus, ada fiqhul ahkam, fikih yang menentukan hukum ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafil aula. Tapi juga ada fiqhul dakwah, di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi, jenis nama fiqhul dakwah. Dan itu penting kita kaji. Karena dalam sejarah Makkiyah juga begitu, dalam sejarah Makkiyah. Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal. Maling juga tidak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi
Artinya apa? Tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento, dan sebagainya. Akad kritis sunnah, proses dalam sunnah. Itu juga penting. Ini tahapan-tahapan dalam proses Lah fatwa ulama itu termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat. Mesti ada ulama formal, ada ulama sing ra formal. Bisa ada ulama sing pro syariat kayak Sunan Kudus. Wah, selawasnya ada cocok bisa Kali Joko. Kok Kali Joko boleh orang Islam itu bener. Mengenai penggemar yang lucu-lucu. Termasuk orang usah sholat dari sholatnya bakali. Atine besok sholat. Wala kan boyo lali sholat 3 Klaten Jogja mbok kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawasnya ra cocok. Ya tapi bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongane pinggir, kalau tidak model Kali Joko. Nyatane ya tetep saiki Islam pirang-pirang, sing salat yo akeh. Paham ya? Itu dulu masalah betul. Sunan Kudus kiai fikih. Bahkan kula untuk cerita ya dari lisan ke lisan dari para kiai. Sunan Kali Joko saat itu tukaran terus mbek Sunan Anu Yakin. Posisi tok ape gawe dakwah nganggo macan tengul, napa jenenge? Wayang napa? Tengul. Wayang tengul lak bentuke fisik wong, koyo patung. Haram. Kuman sewara sorotan udiba kok ngekek nyawa barang jero kiai iki kan ngene. Akhirnya tukaran. Kali Joko sadar itu metode efektif. Walhasil akhirnya disuwarno kiai sepuh zaman itu Sunan Kudus, Sunan Ampel, terus ditenan ya saiki sedingan wayang kulit. Mergo wong datang ora urip. Ya tetep ana wayang tapi kulit. Artinya itu ya datang artinya kan gak anak ora urip itu kan ora perlu kon ngekeki yo. Iku tengah-tengah. Lah Sunan Kali Joko muni syahadat itu lho mau. Munine sekaten. Muni kalimat syahadat itu lho mau. Muni kalimat foto. Saking jawanisasi napa dene yakin putih ku sunat ya nyanggone ireng terus. Kabeh foto wali tangga putih kecuali Kali Joko. Dari dikablo enten napa? Kusumo. Yang tak kula bapak kula tukan Kali Joko tukan. Kalau nanti diburu tiang-tiang gara-gara terkenalnya bapak kula diwarisan Pak Jonto Kusumo. Saiki warise kula nu tamune kathah. Golek kabine sinten Sunan. Zaman kula enak mun tak gol go ngopi ya. Mau kok barang apik iki kok didol go ngopi. Sing duwe aku terus aku. Oh, ngenyak wong tenan wong alim tidak bakat untuk Kusumo. Payah bener. Mulai dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tidak ceritanya ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Ya, belum banyak apa. Itu Sayyidina Umar mendapat amanat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Saya punya umat, dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, pakai pagi. Pulang ngertasi sepundi. Dia udah penyakit baros. Ma'adzhabahullah ilamu diaddirkam. Walhasil nenggone katifil aitar ada bekas penyakit baros tinggal tak napa? Tak koin. Baros ini napa? Tak koin. Ini kalau cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung, Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ana tamu ya diglodori. Paham ya, anggere sing raine mirip-mirip ngono. Nah, ora kutil ten maksudnya iku. Ora mau diatur. Mboten iki kula cerita, ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Uwais Al-Qarni dari Purun Al-Qarni. Itu sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu, Sayyidina Umar nangis gitu. Uwais Al-Qarni mboten purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Uwais Al-Qarni purun nangis begitu. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, "Ya Uwais, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya." "Tidak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir." Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar.
Artinya apa? Dan itu saya yakin, sama tidak usah nut pulau, keduren anak makom pulau. Dan resiko, sama harus dirawani. Artinya begini, ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong jadi kiai gede, kasus kiai kula misalnya kiai Memun, kasus Hadim Wigadi, kasus Gusdur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar dong mereka senang jadi kiai, di mobil mewah, di duit akeh pengaruh itu. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh, di Hamid Pasuruan. Artinya apa? Mereka, aku yakin, mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka, bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman, hanya satu, dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam butuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Kiai Memun, Ki Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral. Cara teori sosial jadi mercusu. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia hanya dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lho kasus kula nu ngrasakno tenan. Kula nu nganti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam itu sungkan. Kula lho mboten nate tidak. Kula besok ya sing pacar be anak kula dhewe mboten ngajak ngawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenarnya yang bisa membahagiakan adalah senang pengenan titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wonten rumah tanah. Soal pengaruh aku, saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya, yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Tahu ada hadis bakat santri ini. Rabbi habli miladun kadzurriatan thayyibah ono tulaban. Ora ono ning Quran hadis bakat santri. Tekok tangan gue nang. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, mati dulu. Itu kan terbaik kan kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dicuci wong akeh. Itu gaya sekali. Engko nak mulai rada di ngono mutung. Perempal-perempul. Aku ngalim dong orang anak kiai rada di kiai. Loh, untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wis hakikate kiai, paham ya? Malah dene gento, nak nyarapno enak ngenteni mul. Kulo nganti tak niki, bayangno tak niki. Umpama sampean saiki kuwabe lho ora seneng kulo. Kulo nek ndak ada masalah. Kulo kok kurang kabar, saniki seneng jenengan bubar kabeh. Kami sekolah zarah kulo mboten susah. Hakon. Hakon wah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam. Uwais Al-Qarni mau tukang angon wedhus rumah ibu. Akhirnya itu dagangan di pasar, nak badi di rumah ibu. Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar. Karena apa itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar, tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya, masalah itu Isra Mulya loh, artinya ya sudah. Tidak usah niru, ini hanya pelajaran saja. Tapi nak pulau tak tiru tenang, artinya tak tiru, biar saya hidup saya itu murah. Ditanyakan istri saya, pulau sering kode bujuk pulau, aku nak mati, langsung bentuk, langsung ngene gigi gede, lalu kuburan tiru terus bentuk. Yo rasa ngundang uang, yo rasa disolati, nah anakku neng omah kan jolati, nak orang yo, oh ora karek. Karena yang tempat tepung kata, ini saya juga urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen anakku nyolati. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang muda. Aku muda bahagia karena punya anak, seneng anak sudah. Coba kalau saya menargetkan bahagia ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ra bendi ning kiai liya, partene ora bendi partai tokoh liya. Loro ati, paham ya? Wes loro ati ra bener cara pengen. Begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami, dia juga punya teman wali sing tukang ngancani preman-preman. Nanti kalau tidak ana jenenge. Jadi Abu Yazid Al-Bustami saking ainul yakin nak di swarga takok pangeran Gusti. Kalau saya di surga temannya siapa? Jadi ora takok mlebu ta ora, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Kalau dia yakin kelasnya itu tidak ada yang bandingi. Jadi dia ini kelas ngira ono sing. Sampai pangeran walhasil dijawab si A misalnya. Ya Rugen misalnya. Rugen itu atau ancekak gak kirim Jepang itu atau ketunan. Dia preman tidak nyerahin dia preman walhasil terus. Warang dipetuki pas neng warung mau minum-minuman.
Jadi ini betul minum, dia kopi banyu biasa, banyu putih. Kancane itu minum kan. Akhirnya Abu Yazid balik kanan. Jangan-jangan mimpi saya salah. Mosok koncoku ning swarga kok wong ngono iki. Pas sampai balik kanan di situ, ya Abu Yazid, ya betul, saya teman kamu di surga. Akhirnya tak kok ya. Itu malim kelas atas, kok kelakuanmu. Kulo ngancani wong minum-minum itu dalam proses dakwah mereka separuh tak tobat. Sing separuh tugas jenengan mriyang. Awalnya itu mriyang wali resmi kon tobat wong mereka. Jadi gampangane umat Gus Mek tekan mimpin hasil muda. Paham ya? Waktu itu terus ngetokno wali. Ya. Umatem kon delok ra iku. Nak ora tetep ujung Abu Yazid habis. Delalang. Umatku itu seorang wali Abu Yazid. Lihatlah wajah. Langsung tobat kan. Mana alamat kiai nek tau nobatno wong. Ana kiai ora tau nobatno wong, ora ana wong sing tobat krana wajahe takwarane ra pati kiai. Paham nggih? Ora pati napa? Dikasih kiai nobatno wong ora ana sing tobat malah pelayan. Iku ora pati napa? Contoh lagi bahwa orang soleh itu tidak harus berkecimpung mimpin itu cerita terbesar adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa itu dengan segala reputasi, revolusi mengalahkan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel dari tengkelaman Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa merasa orang terbaik, saat dia khutbah ditanya siapa orang terbaik yang Musa saya, sama Allah diingatkan sama Nabi Khidir. Itu hanya orang sendiri di tengah laut. Artinya apa? Untuk orang menjadi soleh harus punya pengaruh kan? Nabi Khidir itu dewean. Tapi saya ini uang kejangkitan penyakit. Ya itu saja yang pengaruhi wakil, gamai akeh, nak wiridan akeh, istighosah. Nanti pulau tak lada sana. Pulau gua gak ditegir ngalim, buatan purun, mulang ngeten-ngeten. Saking nak sing mulang rakulo, kita malah keliru. Misalnya, jadi itu saja masalah. Ya misalnya motor udah rusuk, era karu-karuan. Tapi saya tetap menjaga energi ala Uwais Al-Qarni hingga detik ini saya jaga. Biar saya mudah ikhlas. Islam itu gampang. Dengan kita tidak mentargetkan pengaruh, maka mudah syukur. Kalau ngerasa tenang. Kalau anggere temu iki nggih ubal ngebis, digotoki wong kok wong awam kadang dipitoi yang cara-cara kowe enak tenang. Artinya dia nyaman tenang. Kadang dipitoi wong kadang macam-macam cara-cara. Nah, kalau di pasar biasa, bisa wong gitu. Dia kadang sesuai ngerti, nak itu berani apa? Uangnya jadi berapa kalau biasa? Kalau buat biasa, sebetulnya kalau biasa. Kalau nanti saran termasuk kiai, nanti ngebis mau dipukul di tiang bergong rosol luwes kiai di bang. Anak pulau membuat saran ngalimnya ternyata. Padahal pulau itu udah tadi. Lama dan tua. Wah, saking awam pulau. Maksudnya karena saya gitu ngajak anak pulau ya gue jajan kita nih. Iya, anak pulau itu orang awam kan. Itu bukan saya Pak, untuk menjaga itu. Bahwa khazanah Islam itu ada tokoh formal kasih Sina Umar, Nabi Musa, kayak Yemen, Habib ya siapa? Kalau di sini mungkin nggak terus Sina, banyak kayak enggak apa-apa, itu harus kita jaga, kita hormati. Terus Banawawi, Munawir, Arwani kita hormati. Tapi jangan lupa kayak humul ini juga menjaga stabilitas agama. Dan itu di Wali Songo dicontohkan anane Sunan Muryo. Sunan Muryo itu satu-satunya sunan yang mau kumpul uang. Milih kuburan itu gunung angel ra karuan. Artinya kita ini harus kaya sekali dengan khazanah-khazanah perilakunya para orang-orang toh. Tapi kenapa kamu milih soleh-soleh yang biasa? Jangan-jangan kayak gue kriminal, Pak. Kok aku sing ngalim ora milih soleh sing ngono kok ora ngalim kok milih soleh sing ya akeh pengaruhe. Mana kulon saat ini sumpah kan, urip kulon wis final. Lo nganggep urip kulon pun final. Mana dari biji kulon wis tidak kulon mati. Kulon menganggap urip kulon final. Artinya saya itu sudah nganggap Islam itu final. Umpamaku Islam itu kelebihannya kan gitu. Umpama dewean ya nyaman, kumpul uang ya nyaman, tengah-tengah ya napa? Nah. Mana dari hikam ketika mendidik humul. Bagaimana saya juga orang saat saya lahir juga sendiri. Kok aku ketemu pangeran dihisab ya sendiri. Kok ning jero kuburan ya aku tanggung jawab ning arep pangeran sendiri. Kok aku dipendem ya sendiri. Aku pas lahir sendiri. Aku pas mati ya rohku dicabut ya sendiri. Kok aku butuh wong lho.
Tapi sekarang manusia semenjak ada teori ilmu sosial itu kulino didikte betapa pentingnya pengaruh relasi dari jaringan. Wah, teori bulat kok mbok not. Paham ya? Pembulatan teori ngene apa? Desak niki Rembang atusnya ini rame-rame badhe pilkada. Wah, anggere kiai disewani kandidat. Nah niku kula niki untuk bocoran. Paling sumpek nak selanjutnya. Wes kabeh takok arah-arah terus. Padahal cara kula disewani nggih buron, tapi kita tahu kula luwih nikmat dolanan enggak anak kula. Kita kandhani asisten. Ya ora apa-apa rene, tapi ora janji ketemu. Wah, pas dolanan mbek anak tak disikna anak. Itu cara Quran itu bupati mbek anak itu dibakati hubungane wong tua lho mbek napa? Kok kowe bupati dolan apa tau dolan mbek anak menang anakku. Anak lho ora aneh pancen ngono cara Quran dibakas wae anak. Ning Quran dibakas kewajibane wong tua mbek napa? Anak la tudoro walidatum biwaladiya wala mauludulahu biwala. Mbok nek mati dah matamu adab ing koto amaluhu. Mbok termasuk ya awaladin salik. Nabi-nabi susah ya Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ora, iku ilmu-ilmu kiai-kiai anyar sing nuruti nafsu, ora pentingi relasi, jaringan macam-macam. Ya memang penting, habli minan nas itu penting, tapi sepenting-pentingnya itu masih penting sing berdoain rupane malah kadang ngamuk anak. Aku njogo dihormati kuwi anakku malah ra hormat aku. Lah menyen nyai ini njogo be anake ra tau nyai. Paham ya? Ambek tamu ramah anak ditentak. Dolen. Paham kenapa doh? Dolen. Mesti wae anake ra pati taat. Wong anake sering disentak demi wong li. Sekali-kali wong liya disentak demi anake. Bareng anak era hormat, wah aku ning dadi dihormati malah anakku dhewe ra. Salah iki. Lu kalau nganti sakniki sore anak kula tak jawab, nganti sakniki. Bukan apa kula. Kula kepengin niru tradisi wong saleh-saleh di. Nabi Musa, mungkin nak kuat Al-Qarni mendapat kehormatan itu secara ngrumat ibu. Nabi sering cerita, ana wali sing nak sowan wong ditolak itu dadi wali mau perkara ngrumat anake dari tadi. Mana ngendikane Kanjeng Nabi ana wong kerja ning pasar adol kayu kok mulai nggo napa kaya anake bojone itu hakon ala Allah untuk mencintai dia. Dan ternyata kewaliane Uwais Al-Qarni sing model humul, model tertutup setingkat kewaliane Sayyidina Umar. Nabi Khidir sing tanpa pengaruh amen wiridan ning pinggir laut dianggap setara mbek Nabi Musa sing tahu revolusi, tahu di prestasi ngusir Fir'aun, nenggelamno nyatane derajate dipadakno Nabi. Artinya begini loh, jangan-jangan kita mengidolakan ulama besar itu bukan karena keulamaannya alimnya enggak, tapi karena kebesaran. Buktinya saat kita mulai orang jadi kiai mutung. Padahal untuk jadi kiai itu gampang, kan ejek sholat subuh, orang selingkuh, orang domino, orang togel, itu ya kiai. Didarani kiai sapa? Didarani wali ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya mu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ora ana tarife wali kiai. Alladzina lahum tulab sing duwe santri. Alladzina lahum thalabah sing duwe murid ora. Lan kula jenenge nyai ning sampeyan wis kiai. Lan mulai sakniki anggere sampeyan wis salat subuh ya 2 rakaat. Zuhur ya 4 rakaat. Pokoke sing kaya ijma' ulama sampeyan kudu yakin nek siap. Iya. Anggap ae to Uwais Al-Qarni nek Nabi iki. Itu kancane sinten Nabi Yazid Al-Bista. Ini penting kalau aturakan karena tren sekarang mengukur kiai sukses itu dipengaruhi. Itu keliru besar. Tidak ada itu dalam tradisi ulama wali. Sama tak cerita nih. Zaman Kiai Habib Pasuruan terkenal wali itu, lalu tahu banyak tentang beliau karena gurunya bapak saya, sepupunya bapak saya. Bapak saya itu punya bapak namanya Mbak Idris. Itu adiknya Mbak Abdullah, adanya Pak Habib Pasuruan. Jadi saya tahu banyak cerita beliau. Beliau kan orang asem, masih mikanan kalian Mbak. Niku hormat sama wali-wali hukum. Zaman itu beliau masih hormat jenis Gus Kot di Sidoarjo. Juga hormat jenis Mbak Muhammadun Pondoan Pati. Artinya wali-wali populer sebetulnya yang hormat sekali sama wali-wali hukum tidak terkenal. Tapi kita kan mesti milih yang terkenal saja. Paham ya? Padahal wali-wali yang terkenal itu hormatnya bukan main sama wali-wali yang hukum. Inten Sengarang I'anatul Thalibin ini Sayyid Zaini Dahlan. Niku gurune sing aran sinten
Gurune sing aran Anatul Talibin. Anatul Talibin dikarang Sayyid Abi Bakar bin Syafi'i. Niku muridé Sayyid Zaini Dahlan. Nggih, muridé sinten? Sayyid Zaini. Iku dia kanca wali ning pasar Batul Kram. Iku angger Jumat dipilih. Yo guyon. Suwe santrine gak trimo. Santri kaya Mustafa kan gak trimo. Wong alime ngono kok dijak guyon mbek bakul napa? Moga Jumat dipilih. Sayyid Zaini sing rono. Wis tak kok. Wong ngoten jangan tidak dulu. Iku kanca kuat. Wong sing ilmu banding aku yo wong iku. Mikir. Ya itu Jumat berikutnya, Sijil Imna wis ra ono. Mau sempat misoi saya ben, kowe nyanati aku. Ada itu ketika ada lagi. Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i itu orang alim kaliber. Dia itu kalau ijtihad hukum kok belum dikomunikasikan dengan Saiban Ar-Ra'i itu belum mantap. Imam Syafi'i itu mujtahid hukum, tapi kalau dia ragu, itu ngenteni kancane jenis Saiban Ar-Ra'i itu kan aman wedhus ning besok. Wah, itu nek dikomunikasikno niku mantep. Dan itu mungkin setiap zaman mesti mungkin. Lah kula nu ngalami. Kula kan sering teng pasar. Ana mobil lah mau wandek. Ya mangke kula nggih biasa pakai hukum. Lah cara wong sira ro nek kula numpak dokar, cara ngarep kan wong numpak dokar dihormati wong numpak mobil. Tapi perasaan numpak mobil kan ngakoni kula wong alim. Kula nu nate badhe teng pertelon iki kisah nyata. Ya teng pertelon badhe ugal ngenteni mobil. Ya ana sing roh nak kula, Gus ana sing ra roh malah adil. Wonten mobil iki ai gede mandek wonten kula. Mboten sareng kula. Ya wong wis jangan. Itu mungkin dan itu menjaga peradaban. Sehingga yang besar tidak angkuh mergo ana piye-piye sing kumul. Cuma kula niku kumule ra pati sukses. Mari sing muncul-muncul niku mari ra jelas sing mari. Itu bagus itu untuk menjaga energi syukur. Biar orang itu syukur jadi kiai tidak gantung pengaruhnya banyak. Tidak gantung punya santri banyak. Tapi nyaman jadi kiai karena ngugemi kebenaran. Meyakini apa? Kebenaran. Dan itu penting kalau aturakan. Lalu pulau nganti saat ini kepengen. Cuma arah sukses. Artinya kayak pulau kan ditegir terjempulit. Jadi pengaruh itu mas pulau tamu ya rapati hormat. Pulau uang ya rada angel betul aneh. Tapi untuk tegir, kasih pulau itu tegir. Sebenarnya itu tidak pilihan saya, artinya tidak pilihan. Tapi ini perlu kalau aturakan, biar khazanah Islam tentang NTT, tentang Ambon itu mas. Kalau nanti diceritani dia memang. Zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, niku setiap begundal dibuat teng pak-pak, teng Irian apa? Jaya. Sama seperti Inggris, orang-orang nakal dibuat teng Australia. Niku nak dirunut dia ada misi dakwahnya. Ternyata dari Irian itu turunan Arab itu banyak. Sehingga ada Islam teng Irian nanti tok Timur Leste, yang dulu masih Timur. Malah nih TM Timur dia nak namanya Martin apa? Al-Kathir itu turunan apa? Arab. Wong Timur Leste kok tahu di WPM turunan Arab. Ini berku zaman sinten Harun Ar-Rasyid. Niku begudal-begudal dibuat teng pak-pak, napa? Niku anak tulis termasuk tokoh-tokoh sing teng Budi, teng Timur Leste, teng Budi. Niku wonten sejarah. Artinya apa? Apapun kumulnya perjalanan umat Islam tetap barokah bagi yang lain. Tapi kenapa kita harus cari yang terkenal? Kiai kumul barokah. Tapi ada kelainan terus super loh, gitu. Percaya mimpi jimat lah. Mari saiki ku anggere kumul identik perkara jimat sampai napa? Kere. Kumul perkara ning gunung budak ngenteni apa. Nah iku sing repot ora kumul klenek jeneng. Nak kumul nek mati Allah ora kok nek mati ngenteni keris ceblok, paham nggih? Kumul kok perkara ngenteni napa? Keris. Lah niku artinya begini nggih kula matur kula bulan-bulan. Zaman Ki Hamid Pasuruan niku wonten jenenge Gus Ud. Zaman Ki Bisri terkenal ngalim. Niku sering diskusi hukum ambek jenenge nak boten tepat niku subhanallah. Mbok kiai tangga kiai mabrur. Ngalim-ngalim wong Rembang kota namanya sinten? Kiai. Zaman Mbah Zubair terkenal, Mbah Zubair Abeba. Niku sering diskusi kalian Mbah Kula. Di Mbah Kula nggih muridé Mbah Mahfud Atur-Musi. Bahkan dulu ketika naskah Mbah Mahfud Atur-Musi hilang itu dulu dicari di Lasem. Di kiai yang saat itu belum terkenal karena masih Gus. Ini ku jenis Mbah Mansur. Niku murid Mbah Mansur bin Khalil. Mbah Khalil itu santri sing katibnya Mbah Mahfud napa Atur-Musi.
Jadi banyak sejarah-sejarah di mana kiai-kiai top harus berduri sama kiai-kiai humul, kiai-kiai apa? Kiai-kiai humul. Nah, saat ini sing dadi repot kan sing kiai top nyepelekno kiai humul, sing humul perkara keris di akhir. Ini bukan masalah ini. Padahal andikan seperti cerita-cerita dulu Imam Syafi'i dari Saiban Ar-Ra'i, Sayyidina Umar dari Uwais al-Qarni. Itu akan stabil Islam. Artinya stabil begini loh. Orang merasa Islam itu nyaman bukan karena derajat-derajat duniawi. Selama ini kita akan begitu. Wajar kiai ayem. Umatnya di mobil, di duit. Artinya umat itu belum bisa menafsirkan nak kiai ayem karena tingkat kecintaannya pada kebenaran. Atau maksudnya. Paham ya? Tapi dengan ada kiai yang tidak terkenal, dirapati di duit, kok tetap nyaman. Berarti kan bukti tingkat kenyamanannya dia faktor kebenaran. Dan dua kubu ini harus ada terus, paham ya? Untuk menjaga kestabilan Islam. Dan dalam semua sejarah itu ada. Pulau punya datanya. Lu Abu Hanifah terkenal lu nembil gara-gara murid-muridnya. Abu Hanifah terkenal kamu koyo Imam Syafi'i boten. Dekne iku tukang kain ning pasar. Lu bedino ya dul kain. Adene wong alim, angger wong rono jebule rapi tuku kain, perkara takok hukum. Angger wong debat ora perkara nyang-nyangan, bata-bataan ambek sing takok. Terus saya terkenal wong alim diadol kain. Akhirnya populer. Jadi dekne iku terkenal keulamaan iku kok toko kain. Akhirnya dia badekno saiki alene toko kain itu mau. Ya ono ulama terkenal liwat jalur toko napa? Ya, jadi tokonya bangkrut, mereka gerung-gerung takut hukum. Ini sinten Abu Hanifah. Tadi kita terdapat ngalim, kita ada kiai ini. Aku lalu bertahun-tahun di konco, saya rara pulau ngalim di kata. Tadi ya getun, berkorong anak pulau ngalim. Kalau pulau repot, kadung ngonangan itu repot. Muka kayak roken kumul. Menurut terus akan nih. Jadi mau guys, jadi fatwa ulama yang tidak ijma itu tidak harus diikuti. Wal ulama fil haqiqah umar bahwa ulul amr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka wa nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan al-hamdan. Ya badi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Annarika nahnu wa dzurriyyatuna man ahabbana wa talamizatuna rasulaka Muhammad ya rasulullah sallallahu ayatika yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim al-aziz. Allahumma lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa amma shallaita 'ala qalbika Ibrahim wa nasika Musa sofika Isa min asyadu khairatan fika sidran wa li rasulil salikal anbiya wa syuhada sholihin ilahana anta qayyumus samawati wal ardi wa fatiruma ij'alna ya Allah barina ilaika ya barina fi batika ilaika hatta nakuna ibadan laka wa ibadan fika wa ibadan ya Allah la nara illa anta wa ibadan la nasmatu illa ilaika wa antal haqqus samad ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith qabila takilna ila nafsina tarfata a'yunina wa la aqalla min dzalika ya Allah fatadurruna ya Allah ilahana ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram tabbitna fil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa naqimna ya Allah bi fadlika karamika wa judika warzuqna al-ghina amman siwak waqfina bika ilaika ya ilahana ya rabbas samawati wal ardi fatiras samawati wal ardi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.